Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Imam Hambali dinasihati di penjara. Kehidupan Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali penuh dengan lika-liku. Dalam kurun waktu tertentu, ulama yang juga seorang peletak satu mazhab fikih, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pernah dipenjara. Sebabnya, ia membela akidah yang lurus di hadapan penguasa yang zalim. Bahkan, banyak penulis yang menyebut Imam Hambali telah menyelamatkan umat Nabi Muhammad SAW untuk kedua kalinya. Kali yang pertama adalah ketika Abu Bakar As-Siddiq mempersatukan muslimin untuk memerangi kaum murtad. Adapun peran yang dijalani ulama kelahiran Baghdad Iraq itu ialah menyerukan dengan lantang akidah yang benar. Pada masanya, penguasa negeri mulai melazimkan keyakinan yang sesat, yakni khalqul Quran. Padahal, paham tersebut meyakini bahawa Al-Quran adalah makhluk. Keyakinannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan pemahamannya mengenai agama Islam sempat berlawanan dengan penguasa Abbasiyah saat itu, Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah saat itu mulai gandrung pada filsafat yang abai akidah, sehingga raja tersebut mulai memaksakan pandangannya kepada masyarakat termasuk perspektif tentang Al-Quran. Menurut Al-Ma'mun, sebagaimana diamini para pendukungnya, Al-Quran adalah makhluk. Maka para ulama yang tinggal di Baghdad dan sekitar dipaksa untuk sepaham dengan sependapatnya. Ahmad bin Hanbal pun dites oleh khalifah bersama sahabatnya Muhammad bin Nuh. Sang imam menolak untuk sepaham dengan penguasa. "Apa pendapat anda tentang Al-Quran, wahai Ibnu Hanbal?" tanya sang sultan. "Al-Quran adalah kalamullah," jawab Imam Hambali. Berkali-kali ditanya, ia tegas menjawab, "Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk." Maka ia pun dipenjara akibat keteguhan keyakinannya itu. Di dalam penjara, ia tetap sabar dan tawakal kepada Allah. Beberapa murid yang bersimpati kepadanya lantas mengunjunginya pada suatu hari. Mereka memintanya agar pura-pura mengiyakan kemauan penguasa. Dengan begitu, Imam Hambali dapat terbebas dari siksaan atau mungkin hukuman mati. "Wahai Syekh, mengapa tidak berbohong saja agar tidak dihukum mati?" Persoalannya, kalau Syekh wafat, maka umat akan kehilangan sosok panutan. Kematian Syekh, kami kira, lebih berbahaya bagi keberlangsungan Islam daripada dusta di hadapan penguasa, tutur seorang dari mereka. "Tidak, sungguh aku lebih memilih kematian daripada menyesatkan umat. Di wilayah ini, banyak orang yang selalu mencatat perkataanku. Kalau sampai aku menyatakan bahawa Al-Quran adalah makhluk, betapa banyak orang yang tersesat karena lisanku. Sebab, bagaimanapun pula orang-orang itu akan mengikuti pendapatku," jawab Imam Hambali tegas. Kematian seorang Ahmad tidak ada artinya dibandingkan dengan kesesatan umat. Jika umat pada masa ini mencatat pendapatku, umat berikutnya pun akan sesat. Lebih baik aku saja yang mati daripada banyak lagi orang yang tersesat. Mengutip dari kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir, Imam Hambali memiliki kekhawatiran tersendiri kala ditahan penguasa. Beberapa hari sebelum hukuman dikenakan kepadanya, ia menuturkan kepada seorang kawan satu selnya. Ia mengaku tidak takut akan hukuman mati atau kurungan penjara. Yang dirisaukannya adalah hukuman cambuk, sebab dirinya merasa takut akan tidak sabar dalam menghadapi hukuman jenis ini. Proses yang telah dijadualkan pun tiba. Imam Hambali digiring keluar dari selnya
untuk memasuki arena eksekusi. Namun, sebelum beranjak ke tempat Al-Gojo, ia dihampiri Abu Haytham Al-Haddad. Lelaki itu adalah tahanan yang mendekam tak jauh dari sel tempatnya berada. Berbeda dengan dirinya yang berstatus tahanan politik, Abu Haytham dipenjara karena mencuri dan pria tersebut berada di dalam penjara jauh lebih lama daripada Imam Hambali. "Wahai Ahmad, bersabarlah. Sungguh janji Allah itu pasti," katanya. "Wahai Abu Haytham, ketahuilah bahawa aku tidak takut di penjara. Sebab penjara dan rumahku sama saja. Aku pun tak takut dipancung. Yang takutkan adalah dipaksa dengan cambukan," ujar Hambali. "Wahai Ahmad, punggung dan diriku sebagai tebusan untukmu. Dengarkanlah, aku adalah Abu Haytham. Sebelum ditangkap, kuhabiskan setiap hari dengan membuat rusuh, mabuk-mabukan dan mencuri. Pada hari pertama di tahanan, Al-Gojo mencambukku 100 kali. Tidak ada rasa sakit sesudah itu," tuturnya. Amirul Mukminin kemudian memvonisku dengan hukuman 8.000 cambukan secara berkala. Aku seorang kriminal dengan masa lalu penuh dosa, bisa bertahan. Bila aku bisa bersabar dengan cambukan itu di jalan maksiat, maka engkau bersabarlah terhadapnya di jalan Ar-Rahman, sambungnya lagi. Kata-kata itu menyalakan semangat dalam diri Imam Ahmad. Ia pun tidak lagi mengkhawatirkan sabetan cemeti yang akan mendera punggungnya. Setelah mengucapkan terima kasih, ia pun berpamitan kepada Abu Haytham. Karena nasihat berharga itulah, Imam Ahmad sering mendoakan dan menyebut nama Abu Haytham. Akhirnya, seorang putranya yang bernama Abdullah menanyakan hal itu. Maka disampaikannya tentang kisah di atas. Situasi berubah ketika Khalifah Al-Mutawakkil menghentikan perdebatan mengenai Al-Quran. Status banyak tahanan politik pun dipulihkan, termasuk di antara mereka Imam Ahmad bin Hanbal. Sesudah bebas, ia sempat 5 kali menunaikan ibadah haji ke Mekah. 2 kali di antaranya ditempuh dengan berjalan kaki. Setelah 9 hari sakit, pada Jumat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 241 Hijriah, di usianya yang ke-77, sang imam tutup usia di kota Baghdad, Irak. Jasa dan kontribusi Imam Hambali dalam mengembangkan ilmu agama hingga saat ini tetap dikenang sepanjang masa. Wallahu a'lam.